Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hayatunisa dengan NIM 230304380. Di sini saya membuat video tugas UAS Manajemen Teknologi Informasi yang dosen pengampunya adalah Bapak Iqbal Ahmad. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah keseluruhan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengirim informasi secara tepat dan akurat. Dua sisi sistem telekomunikasi adalah pengiriman yang disebut dengan sender, penerima yang disebut dengan receiver dalam komunikasi. Fungsi sistem telekomunikasi adalah mengirimkan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan efisien. Dan media telekomunikasi adalah saluran dan jalur fisik yang digunakan untuk mengirim sinyal seperti kabel tembaga, serat optik, dan gelombang radio. Dan internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara bebas dan luas. Sedangkan eksternet adalah jaringan yang merupakan perluasan internet suatu organisasi, memungkinkan akses terbatas bagi pihak eksternal seperti mitra bisnis dan pelanggan. Dan karakteristik sistem informasi fungsional adalah sistem yang dirancang untuk mendukung fungsi bisnis secara fisik, misalnya keuangan, pemasaran, dan produksi, untuk mengambil keputusan secara relevan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan memproduksi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang mendukung transaksi bisnis secara rutin sehari-hari, seperti mencatat pesanan pelanggan dan pembayaran entry data. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Sistem pemasaran dan penjualan, sistem yang mendukung aktivitas penjualan seperti periklanan, promosi, untuk mendukung dan pengelolaan pasar. Selanjutnya ada CRM. CRM itu tujuannya adalah untuk membangun hubungan. Dan e-commerce adalah aktivitas jual beli barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui internet. Jadi jenis e-commerce adalah business to e-consumer, business to business, consumer to consumer, consumer to business. Keuntungan e-commerce adalah yaitu jangkauan pasar yang lebih luas, biaya operasional yang rendah, dan keamanan pelanggan dan personalisasi. Kegagalan e-commerce adalah keamanan data dan salah pengiriman dan jarang interaksi fisik. Dan selanjutnya ada penelitian pasar, itu pengumpulan analisis data tentang konsumer dan pasar untuk pengambilan keputusan pasar. Dan terakhir ada pelayanan kepada konsumer, itu menggunakan platform digital untuk promosi barang atau dan jasa. Pengertian supply chain manajemen adalah pengelolaan analisis barang, jasa, dan informasi dari titik asal seperti pemasok hingga konsumsi pelanggan akhir. Jenis supply chain management adalah
umumnya berdasarkan fokus kepada CCM hulu pemasok dan CCM hilir pelanggan. Permasalahan supply chain management adalah ketidakpastian permintaan, koordinasi antar pihak, manajemen persediaan, dan gangguan risiko pemasok. Dan Artificial Intelligence atau AI, cabang ilmu berfokus pada pengembangan mesin yang berpikir belajar seperti manusia. Express System yang berbasis AI yang menirukan pengambilan keputusan dari seorang pakar manusia dan dominan tertentu. Sistem intelligence yaitu keputusan atau sistem dari penalaran, belajar, dan beradaptasi secara otomatis. Dan pengertian haki adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau kelompok dari karya cipta dan penemuan mereka. Sejarah perkembangan haki adalah bermula dari konsep hak cipta dan paten yang muncul seiring revolusi industri dan perkembangan teknologi. Manfaat haki adalah melindungi inovator dan pencipta, mendorong kreativitas dan koordinasi, serta menciptakan investasi yang kondusif. Sekian dari saya, semoga video yang saya berikan dan isi-isinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.